Banyak dari universitas-universitas Islam itu gerah. Kok ilmu pengetahuan di pondok pesantren levelnya masih begini gitu. Padahal mereka mengaji dari A sampai Z. Kalau di universitas kan kita mengkaji misalnya bab ijma, ya hanya bab ijma saja. Kemudian kita adakan sebuah mudzakarah, kita adakan sebuah diskusi. Aku mau, ini udah live nih, udah ya? 3, 2, 1, live. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Di sini sahabat Charlie dan juga sahabat Rokil Syam Official, sahabat Suluk Matan, dan yang luar biasa kehadiran Kiai Imad pada malam hari ini. Alhamdulillah bisa bergabung dan bisa mengisi ruang diskusi publik ya terkait tema yang akan kita ambil hari ini, runtuhnya hegemoni nasab Ba'alawi dan kebangkitan kesadaran geopolitik umat. Nah, kalau kita bicara mungkin atau apakah mungkin ya sebuah narasi yang sudah bertahan ratusan tahun kemudian tiba-tiba mulai runtuh di era digital, kemudian era yang serba canggih, era modern, era dengan banyak ilmu pengetahuan gitu ya. Dan apakah ini sekedar sebuah polemik nasab biasa atau sebenarnya kita sedang menyaksikan pergeseran kekuasaan simbolik terbesar dalam sejarah umat Islam Indonesia? Dan yang lebih mengkhawatirkan, apakah selama ini umat hanya mengikuti otoritas tanpa pernah benar-benar memverifikasi sebuah kebenaran gitu ya. Dan juga kemarin ada istilah baru yang disebutkan oleh Gus Rocky ya, sangat menarik sebenarnya. Beliau mengarahkan kepada diskursus nasab ini menjadi diskursus pasca tesis yang memang fenomena-fenomena yang luar biasa yang muncul di dunia sosial media, narasi-narasi pembelaan klan Ba'alawi, kemudian narasi-narasi yang masih mengklaim Ba'alawi cucu Nabi, yang masih mengklaim Wali Songo itu dari Ba'alawi, bahkan yang sering kita masih baru-baru ini, yang baru-baru hangat, itu terkait tentang kekuatan ijma, ya. Kemudian setelah runtuh kekuatan Surah Wasifadoh, mereka kemudian memberikan sebuah kekuatan ijma. Dan yang lebih lebih fantastis, arena keilmuan ini sudah masuk ke arena hiburan seperti podcast-podcast yang di channel-channel artis ya. Jadi keilmuan otoritas verifikasi dipindahkan kepada sosial, dan banyak juga di situ kita melihat ketidaksesuaian dalam memverifikasi nasab. Nah, sebelum saya masuk ke tema, ini ada prolog Pak Kiai yang sedikit mungkin perlu sedikit ditanggapi oleh Pak Kiai ya, karena kemarin juga Pak Kiai beberapa kesempatan ini kan pernah menyebut adanya fenomena tentang jahil murokab ya dalam pembelaan nasab Ba'alawi gitu ya, di mana kondisi seseorang tidak tahu dan bahkan tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu gitu ya. Nah, yang menarik ketika Pak Kiai mengkritik penggunaan ijma ya sebagai dasar pembenaran nasab, katakanlah seperti itu, langsung muncul Pak Kiai ya respon dari beberapa pihak yang mencoba menguatkan posisi ijma tersebut sebagai legitimasi. Itu dari trio Muhyiddin ya, ini trio Muhyiddin asli ya. Nah, namun beberapa hari ini situasinya berbeda Pak Kiai. Ada sebuah kajian akademik yang disusun oleh kalangan doktoral termasuk dari lingkungan UIN ya, justru membahas gugurnya penggunaan ijma dalam konteks verifikasi nasab, serta menguatkan kritik terhadap pola pikir jahil murokab itu sendiri gitu ya, termasuk kemarin
Ubed, kemudian ada Dr. Amir Tajrid, kemudian ada Dr. Abdul Aziz yang sudah memberikan sebuah paper dan tanggapan serta penguatan tesis keimat. Namun kok menjadi penasaran ini adalah kenapa kok tidak ada tanggapan dari mereka setelah paper diterbitkan. Nah, apakah ini menunjukkan keterbatasan mereka dalam menjawab secara metodologis atau justru ini menjadi indikasi bahwa sejak awal ijma memang tidak pernah dirancang sebagai alat verifikasi kebenaran nasab. Nah, ini mungkin sebagai prolog tanggapan dari Pak Kiai. Monggo, silakan Pak Kiai. Masih mute. Mohon maaf, pakai suara Pak Kiai. Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahibul channel Kang Mas Charlie Al-Jailani, Gus Rocky Syam yang sekarang ada di Inggris. Kita doakan semoga Gus Rocky yang sedang menuntut ilmu di Inggris mendapat keberkahan dan keselamatan. Amin. Dan pulang membawa oleh-oleh ilmu pengetahuan yang bisa dikembangkan di Indonesia. Juga Gus Dr. Hasanain Haikal, ini adalah salah satu Gus yang luar biasa, merupakan salah satu keluarga besar di Pondok Pesantren Al-Futuhiyah Meranggen, salah satu pesantren tertua di Indonesia yang telah memerankan peranan-peranan keagamaan yang luar biasa dalam epistemologi Islam, khususnya dalam dunia tarekah, di mana silsilah tarekah yang ada di Jawa Tengah ini sangat terkait erat dengan Pondok Pesantren Al-Futuhiyah Meranggen. Menanggapi apa yang telah dinarasikan oleh Kang Mas Charlie Al-Jailani tentang nampaknya ada strategi komunikasi yang dirubah oleh Balwi terkait dengan diskursus nasab ini, di mana biasanya mereka responsif kemudian berpindah kepada bagaimana sekarang lebih cenderung memperbanyak kegiatan-kegiatan podcast misalnya, atau mendekati para politisi-politisi. Ini saya kira beriring dengan telah surah dan istifadahnya bahwa Ba'alawi ini bukan keturunan Bagi dan Habib. Dalam struktur masyarakat kita dari mulai level bawah sampai level paling tinggi di kalangan para pemangku kebijakan, ini di mana Kang Mas Rifki Zulkarnain dengan programnya ini telah mengirimkan buku-buku penelitian tentang batalnya nasab Ba'alawi ini dan dikirimkan ke Presiden Republik Indonesia, dikirimkan ke para menteri, dikirimkan ke para gubernur, para bupati, dan stakeholder bangsa Indonesia lainnya. Dan sebelumnya juga telah dikirimkan 2000 kitab Minhajun Nasabin kepada para kiai-kiai dan para tokoh-tokoh umat Islam, juga tokoh-tokoh agama lainnya terkait dengan batalnya nasab Ba'alawi juga. Dengan surah dan istifadahnya nasab Ba'alawi sebagai batal secara mutlak dan hakul yakin sebagai turun Nabi, ini memerlukan strategi baru dalam komunikasi Ba'alawi untuk bagaimana mereka masih terus bisa menjaga kepercayaan para kibin-kibin agar masifnya surah dan istifadahnya batalnya nasab mereka ini masih tetap bisa memberi manfaat untuk posisi-posisi keagamaan mereka di tengah-tengah masyarakat. Dan terkait dengan masalah ijma itu di dalam etimologi usul fikih misalnya itu harus ada mustanad. La budda minal ijma'i ayyakuna lahu mustanad. Tidak boleh tidak, sebuah ijma itu harus ada sandaran dalil yang digunakan untuk ijma itu. Seperti ijma'nya umat Islam terhadap sholat 5 waktu misalnya. Itu tidak berdiri sendiri di ruang hampa, tetapi ijma
adanya kewajiban sholat 5 waktu itu bersandarkan dalil-dalil nas yang qat'i dari Al-Quran, yaitu aqimus sholah. Kemudian nas-nas yang dhanni dari hadis-hadis Nabi. Nah, karena nas qat'inya ini tidak memberikan sebuah kaqat'ian terhadap kewajiban daripada sholat, maka kewajiban sholat itu tegaskan atau direkat dengan ijma. Jadi di dalam Al-Quran kan misalnya begini, ada aqimus sholah, dirikanlah sholat. Nah, kewajiban dirikanlah sholat ini tafsiri oleh ulama sebagai kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu itu. Nah, tetapi kesimpulan kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu itu disimpulkan oleh ulama. Jadi bukan nas itu sendiri yang bicara bahwa itu wajib, tetapi ijtihad ulama yang mengatakan bahwa al-amru di dalam aqimus shalah itu bimaknal wujub, bahwa perintah amr aqimu itu maknanya wajib. Nah, yang menegaskan itu adalah ulama. Nah, kalau ayatnya itu misalnya secara tegas menyatakan wa sholatul khamsil mafrudati wajibatun misalnya. Nah, itu berarti nasnya qat'i. Sedang tidak ada di dalam Al-Quran ayat semacam itu yang menyatakan bahwa sholatul khamsil al-mafruḍah wajibatun. Sholatul khamsil maktubah misalnya wajibatun, itu tidak ada. Nah, karena tidak ada, tetapi di sana ada dalalah, ada mustanad, yaitu ayat aqimus shalah, maka ditetapkan secara ijma oleh ulama bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Nah, itu namanya mustanad. Begitu pula dari hadis-hadis Nabi, sholat 5 waktu sebagai segala macam. Itu tidak bisa dijadikan dalil secara tegas tentang kewajiban sholat 5 waktu. Karena hadis-hadis itu yang mutawatir sangat sedikit sekali. Sedangkan untuk sebuah kekot'ian dilalah itu memerlukan dalil yang qat'i juga. Nah, dalil yang qat'inya tidak ada, Al-Qur'annya tidak ada, hadis mutawatirnya tidak ada, adanya hadis ahad. Nah, maka yang qat'i mana? Yang qat'i adalah ijma. Maka dikatakan oleh para ulama, siapa orang yang melanggar adanya ijma itu maka dia bisa kena hukum kafir. Nah, kalau nasabah alawi ini makanya saya kurang begitu merespon sebenarnya tentang ijma itu, hanya sedikit-sedikit. Tidak selayaknya santri-santri dari Jawa yang telah belajar kitab Al-Mustasfa, belajar kitab Jam'ul Jawami, belajar kitab Ghayatul Usul untuk bicara tentang ijma untuk kasus nasabah alawi. Kenapa? Karena ini memalukan santri bicara tentang ijma untuk nasabah alawi, sementara kitab-kitab nasab di abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 tidak memberikan mustanad. Tiba-tiba seorang Balawi bernama Ali As-Sakron di abad ke-9 mengatakan bahwa itu telah diijma. Jadi pernyataan adanya ijma itu berbarengan dengan munculnya pengakuan Balawi sebagai turun Nabi. Di dalam kitab Al-Burqatul Musyiqqah yang dikarang di abad ke-9 Hijriah itu di dalam kitabnya telah ada bahwa nasab Balawi ini telah diijma. Nah, pernyataan itu setelah diverifikasi, iddi'aul ijma itu adalah iddi'aul ijma yang bila mustanad. Tidak ada sandaran apapun yang dilakukan oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakron untuk menguatkan iddi'aul ijma itu, pengakuan adanya ijma itu. Nah, jadi ijma itu dikategorikan sebagai iddi'aun kadzibun. Jadi sebuah pengakuan yang dusta tentang adanya ijma, padahal jangankan di ijma, masuk dhaif aja tidak. Ini masuknya hadis. Kalau hadis, nasabah alawi ini adalah nasabun maudhu'. Kalau hadis, hadisun maudhu', yaitu hadis palsu.
Hadis yang la aslalah, tidak ada asal sama sekali, dicari di dalam kitab Daruqutni tidak ada, dicari di dalam kitabnya Huzaimah tidak ada, apalagi dalam Sunan-Sunan, apalagi dalam Sahih Bukhari, tidak ada kitab yang menyatakan hadis itu. Maka ulama mengatakan la aslalahu, artinya tidak ada asal sama sekali. Tidak ada kitab yang menyebutkan hadis itu. Maka hadis itu disebut hadisun maudhu'un, hadis yang palsu. Nah, kemudian nasab Alawi yang mengaku sebagai keturunan Ahmad bin Isa, Ahmad bin Isanya disebutkan di abad keempat. Ahmad bin Isanya disebutkan di abad kelima dalam kitab Tahdhibul Ansab. Anak-anaknya sebagian disebutkan, tapi tidak disebut nama Ubaid di sana. Kemudian di abad masih kelima dalam Muntaqilatul Talibiyah disebutkan nama Ahmad bin Isa. Disebutkan nama-nama anak daripada Ahmad bin Isa yang berketurunan dan bila ilmu. Yang berketurunan dua, itu Muhammad dan Ali, dan yang punya ilat tidak disebutkan, yaitu Husain di dalam kitab Muntaqilatul Talibiyah, karena ada ilat yaitu ikhtilat. Kemudian di dalam kitab Al-Masih juga demikian, ini masih abad kelima semua. Disebutkan nama Ahmad bin Isa, tapi tidak disebutkan nama Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa. Di abad ke-6, 597 Hijriah, dalam kitab Asy-Syajarah Mubarakah, Imam Al-Fakhrur Razi, seorang ahli tafsir dan ahli nasab, menyebutkan dalam kitabnya Asy-Syajarah Mubarakah, nama Ahmad bin Isa disebutkan. Kemudian nama anaknya semuanya disebutkan, tiga-tiganya disebutkan, walaupun yang satu itu ada ilat ikhtilat, tapi tetap disebutkan, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Muhammad dan Ali ini aqaba, dua-duanya punya keturunan dan dua-duanya bila illah, tanpa adanya ilat. Tetapi untuk Husain ini disebutkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, tapi dengan catatan adanya ikhtilat. Ikhtilat itu adalah orang betul-betul mempunyai garis sebuah nasab misalnya. Tetapi karena adanya musyawarah, adanya perkawinan dengan keluarga, kemudian keturunan Ahmad bin Isa ini salah di dalam memitigasi keturunannya ke atas. Bukannya ke Ahmad bin Isa, malah ke Ahmad Asy'arani. Ini sama-sama keturunan Ja'far Shadiq, tapi beda jalur. Nah, karena adanya ikhtilat, Muntaqilatul Talibiyah, Imam Tabatabai di abad 5 tidak menyebutkan Husain ini. Tetapi kemudian Imam Fakhruddin Ar-Razi tetap menyebutkan nama Husain, walaupun ada elat, yaitu ikhtilat, dengan diberikan tambi bahwa ini ada elat. Nah, itu sama sekali nama Ubaid tidak ada itu di dalam radar para ahli nasab di abad ke-5 dan abad ke-6. Di abad ke-7 ada kitab Al-Fakhri. Kemudian di abad selanjutnya ada kitab Al-Asili, ada kitab As-Sabatul Musad, ada kitab Umdatul Talib Al-Kubra, karangan Ibnu Inabah 828. Sama sekali tidak disebutkan ketika menyebut nama Ahmad bin Isa dengan anak-anak keturunannya, tidak sama sekali disebutkan nama Ubaid di sana. Ini membuktikan Ubaid ini memang bukan anak dan keturunan daripada Ahmad bin Isa, bukan keturunan daripada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian keheningan, kesunyian penyebutan selama 550 tahun ini tiba-tiba diijma di abad 9 atau diaku adanya ijma oleh Ali As-Sakran, dan ini adalah sebuah ketololan epistemologis yang dilakukan oleh para santri yang menyatakan adanya ijma. Itu memalukan. Makanya saya tidak terlalu memperbesar itu, tetapi saya ingin memberikan sedikit ilmu untuk dibagi kepada santri itu agar kemudian bisa untuk menelaah kembali. Nah, banyak dari universitas-universitas Islam itu gerah. Kok ilmu pengetahuan di pondok pesantren levelnya masih begini gitu. Padahal mereka mengaji dari A sampai Z. Kalau di universitas kan kita mengkaji misalnya bab ijma, ya hanya bab ijma saja. Kemudian kita adakan sebuah mudzakarah, kita adakan sebuah diskusi, sebuah dialog dan lain sebagainya. Tetapi kitabnya tidak dibaca.
Tetapi ternyata pemahaman apa yang ada di universitas itu karena adanya dialog itu mungkin sangat meresap di dalam alam pikiran para mahasiswa. Sehingga para dosen-dosen itu saya lihat dokter-dokter itu geram sekali melihat adanya apa namanya kesenjangan pemahaman terhadap usul fikih yang sebenarnya saya kira di pesantren lain tidak. Itu mungkin karena adanya sebuah keinginan untuk membela yang begitu kuat, kebetulan ada celah di sana. Nah, kalau misalnya ada celah sedikit kan mudah-mudahan aja ini bisa kemudian di apa namanya itu apa direkatkan menjadi kekuatan untuk membela nasabah Alawi. Tapi saya kira masyarakat kita sudah cerdas, santri-santri lain itu semakin banyak yang sadar, dan saya kira apa namanya santri-santri yang mengaku santri sarang itu saya sudah memberikan apa namanya itu sebuah solusi, nggak usah apa mengkaji kitab-kitab saya dah, nggak usah tentang usul fikih dah, nggak usah mengkaji tentang mantik dah, istikharah saja yang gampang. Jadi istikharah itu adalah salah satu metode para ulama untuk menentukan sikap dalam hal-hal yang iltibas, yang ada tasabuh di sana. Saya sudah memberikan cara, udah istikharah saja para kiai-kiai yang dia tidak mau menerima data-data, kemudian menganggap data-data yang apa begitu valid, begitu real itu adalah data-data yang kurang menurut mereka, udah gunakan saja istikharah kepada Allah. Salat, kemudian berdoa, ya Allah berikan kepadaku sebuah apa namanya itu petunjuk, apakah Ba'alawi ini turun Nabi atau bukan. Saya yakin kalau mereka berani beristikharah, Allah akan memberikan kepada mereka itu petunjuk bahwa Ba'alawi ini jangankan sebagai keturunan Nabi Muhammad, orang Arab saja bukan. Itu mungkin nanti akan diimpikan itu ketemu Siti Fatimah Zahra, bisa jadi ketemu dengan langsung dengan Rasulullah Muhammad SAW. Wa qala inna Ba'alawi laysu min dzurriyyati laisa baini wa bainahum mutun bisilatin albattata. Mungkin begitu yang akan dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin demikian dulu, Kang Mas Charlie. Baik, teman-teman ya, netizen yang mau bertanya ke Keimat, monggo dipersilahkan mumpung beliau punya banyak waktu hari ini ya. Karena beliau kemarin juga lagi ada kesibukan, jadi beliau alhamdulillah bisa mampir di channel saya gitu ya. Silakan kalau teman-teman mau bertanya, silahkan ajukan pertanyaan, dan juga ada, saya lihat ada kipin 1 ekor juga boleh, silahkan kalau mau bertanya ya. Baik, kita ke Gus Haikal terlebih dahulu ya, untuk menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Keimat ya, luar biasa. Jadi beliau sudah tidak menghiraukan lagi apa namanya pembenaran lah melalui ijma ya, karena juga terakhir paper atau artikel yang diunggah di RMI NU Banten yang dibuat oleh 3 doktoral itu juga belum mampu dibantah ya. Itu memang mungkin mereka secara metodologis ya nggak bisa membantah dengan data gitu ya. Monggo silakan Gus Haikal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usman dan Gus Rofi dan Penjali, alhamdulillah masyurillah. Saya senang sekali bisa satu pembahasan hari ini bisa bermajlis bersama Pak Mutin dan Gus Rofi dan Mas Arif. Dan para pemirsa dimanapun berada, semoga Allah merahmati kita semua, semoga yang kita sampaikan hari ini bermanfaat, bisa membuka wawasan baru, dan bagi yang belum terbuka ya mudah-mudahan Allah beri hidayah gitu. Ya, luar biasa sekali yang disampaikan Kiai Imat. Beliau tidak henti-hentinya menyampaikan yang seperti tadi ya, dengan sabar bahwa ada kekosongan sejarah, ada keganjilan yang perlu secara terus-menerus beliau dengan sabar menyampaikan itu. Padahal itu bahasan itu bisa sebenarnya teman-teman menemukan mudah di media sosial di luar sana yang sudah banyak tentunya beliau menyampaikan itu juga. Yang
Ya namanya ijma pesanan ya, jadi ya begitu. Ijma pesanan. Jadi ya, oh, yang jadi narasi ya akhirnya lemah gitu, artinya mudah sekali dipatahkan. Dan apapun yang disampaikan oleh pihak pembela Pak Alawi itu sandarannya itu hampir-hampir tidak punya sandaran sebenarnya, karena memang konstruksi sejarahnya itu sudah runtuh dari awal itu. Kekosongan yang begitu lama, 500 tahun lebih, tahun-tahun muncul alias Sakson itu Burqa al-Musikoh itu. Nah, ini kan sangat rawan dan cenderung manipulasi di situ. Ada beberapa golongan yang baru-baru muncul dalam sejarah yang ingin eksis dengan membawa nasab Nabi ya, untuk bisa diterima di lingkungan yang baru di situ di Yaman, di Hadramaut ya, terutama waktu itu. Karena memang kita juga akhirnya bisa tahu dari DNA gitu, karena persebarannya dari mana ini, dari Kaukasus ini. Artinya apa? Di Yaman pun mereka pendatang gitu kan. Jadi mereka ini dari mana gitu kan? Itu juga pertanyaan, karena ternyata bukan asli dari sana juga, gitu, pendatang juga. Kemudian ketika Ahmad bin Isa itu kemudian ternyata juga ketika meninggalnya dan ketika ditulis lagi dengan narasi-narasi bahwa ada hijrah dari Baghdad ke Hadramaut itu ditulisnya pun jaraknya 650 tahun semenjak meninggalnya itu. Kurang lebih begitu ya. Jadi jauh itu beritanya itu atau sejarahnya itu juga rancu sekali itu. Bahkan pencakapan nasab juga di situ terindikasi gitu. Jadi rusak sebenarnya, maksudnya mau banyak sekali celah untuk sebenarnya akhirnya nasab ini nggak beres gitu kan. Jadi sekarang pertanyaannya, kenapa orang begitu membela mati-matian gitu, kepalsuan yang sudah dibongkar di tengah-tengah kita gitu. Jadi solusinya istikharah kan gitu. Ya, cuma ketika istikharah itu kalau tidak jelas ya, maksudnya dengan dua kemungkinan yang sama-sama kita ragu gitu. Jadi kalau ini satu gelap, satu kopi ya apa yang membuat ragu gitu. Kepentingan apa gitu, ada motif-motif apa di situ kan. Jadi kalau kemudian tidak mampu untuk menelaah ya bertanya atau taklid ya. Tapi ya ini memang persoalan yang sudah yang saya amati ya, maksudnya di dalam sejarah kita itu kan memang masuknya Pak Alawi, migrasi masif Pak Alawi ke Nusantara itu sudah memang lama gitu, paling tidak yang besar-besaran ya, ketika marga mulai tumbuh di sini, asimilasi bersama budaya Nusantara, budaya lokal, kemudian identitas mereka muncul itu dari 1880 sampai 1943 sebelum Jepang masuk ke Indonesia. Jadi ketika ini era pasca perang Diponegoro yang jelas kan, untuk akhirnya kemarin sudah kita bahas Usman bin Yahya muncul sebagai mufti Batavia untuk memfatwakan dengan fatwa-fatwa yang melemahkan perjuangan pribumi untuk melawan penjajah Belanda, karena mereka punya tujuan Islam dan politik itu dipisahkan. Akhirnya ketika Islam dan politik ini berpisah, yang penting masyarakat itu di bawah itu sholat tetap jalan, ngaji tetap jalan, zikir tetap jalan, tapi tidak boleh beraktivitas politik. Jadi fatwa-fatwa Usman bin Yahya ini yang sekarang ini masih tetap berkembang di tengah-tengah kita. Karena pada kenyataannya ketika kita merdeka, relasi antara penguasa dan
agama itu juga seperti itu. Jadi seperti dipisah gitu. Walaupun pada kenyataannya kita ada Kementerian Agama ya. Tapi kita tidak pernah secara terang-terangan bahwa Indonesia ini negara Islam gitu kan. Ya memang ada di situ dulu Piagam Jakarta, terus ada kata-kata yang dihapus di situ yang kemudian itu menjadi konsensus bersama bahwa negara ini negara berketuhanan gitu, sebagai yang kalimat yang menjalankan syariat dari para pemeluknya itu dihapus gitu. Nah, ini efek dari pemisahan politik dan agama lama. Akhirnya ketika ke sini bentuk negara kita pun negara Pancasila yang kemudian keagamaan ini menjadi situasi yang kompleks gitu. Banyak aliran-aliran bermunculan, aliran-aliran madhab-madhab dan apalagi ideologi transnasional juga bermunculan gitu. Tapi karena yang besar ini Nahdlatul Ulama, yang besar secara kurang lebih 150 juta ya, kurang lebih jumlah dari warga Nahdlatul ini yang besar ini. Dan kemudian juga di situ ada Muhammadiyah dan ada organisasi yang lain, maka kepentingan untuk mereka ya, dalam konteks ini kaum Ba'alawi itu untuk masuk di elemen antara Muhammadiyah dan NU ini bertemu gitu untuk melanggengkan antara ideologi mereka dalam ideologi Ba'alawi itu, doktrin Ba'alawi itu. Jadi ketika 900 kemudian 928 itu Robiqah Alawiyah itu muncul ketika teman-teman Hadromaut yang lain, Hadromatis yang yang bermigrasi bersama mereka yang tergabung di Al-Irsyad itu, yang mereka sebenarnya menyadari dulu bahwa Ba'alawi ini bermasalah terhadap pergaulan karena sangat rasis sekali. Karena mereka dengan nasabnya itu pengen dihormati, pengen diakui sebagai nasab Nabi. Kemudian akhirnya persinggungan dengan Hadromi yang lain itu muncul di situ. Akhirnya mereka memisahkan diri menjadi membentuk sendiri Robiqah Alawiyah ini. Nah kalau ditarik ke ke era sekarang, kenapa ada perubahan-perubahan strategi yang tadi disinggung oleh Kiai Mahyudin Usman Al-Bantani dari diskusi-diskusi yang di ruang-ruang diskursus ilmiah yang mereka jelas tidak mampu melawan itu sekarang marak atau bukan marak ya, mungkin mulai muncul ya, itu ada di irisan-irisan politik, ada di irisan-irisan influencer di public figure. Ini dalam rangka antara lain ya untuk mempertahankan susuh wal istifadohnya itu ya, yang mereka klaim itu kan gitu. Dan tentunya setelah diskursus nasab ini kemudian selesai ya, sekarang runtuh ya gitu. Otomatis pergeseran berikutnya gempa tektonik ini itu akan menerjang di halaman Robiqah Alawiyah kan begitu. Nah, kepentingan mereka sekarang itu bagaimana mempertahankan Robiqah Alawiyah. Nah, mempertahankan Robiqah Alawiyah antaranya dengan cara dekat dengan para umaro ini, pengambil kebijakan ini kan gitu. Pengambil kebijakan ketika mereka dekat, mereka diakui, kan ada istilahnya penguatan-penguatan di itu. Akhirnya mereka bisa untuk sementara ini aman gitu kan. Karena seperti yang sudah saya singgung di beberapa pertemuan kita kemarin bahwa ketika kita misalnya membawa inisiatif ini, bukti-bukti yang sudah diperoleh segala macam ke Kemenkum ya, itu untuk artinya karena Robiqah Alawiyah ini kan jelas bermasalah gitu kan. Dan doktrin nasabin ini itu jelas rasis kan, itu agama yang melarang, undang-undang melarang, aturan melarang gitu kan. Ketika ini terus dipaksakan pengakuan ini, dan tidak hanya nasab persoalannya gitu, ada pembelokan sejarah di Indonesia yang kemudian berimbas pada ruang-ruang keagamaan kita, ada khurafat-khurafat yang kemudian juga sudah mulai
dibahas dan bermunculan bahwa mereka ternyata bukan bagian daripada Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa bahkan Kiai Marzuki Mustamar itu secara terang-terangan bahwa Pahlawi sesat gitu kan, terang-terangan begitu. Ya memang kalau kita cermati ya memang berbeda sekali gitu kan. Nah ini tentunya benteng mereka yang secara kelembagaan masih tetap ada, masih tetap selalu menyetembeli nasab mereka, melegitimasi nasab mereka ya Robiqah Alawiyah. Nah, jadi ini bermasalah tentunya. Nah, kalau kemudian kita punya bukti material yang cukup untuk mengarah ke sini, tentunya akan kesulitan selama mereka masih mengenangkan narasi di wilayah politik, gitu kan, di wilayah tokoh-tokoh politik. Nah ini yang saya kira sedang mereka pertahankan sekarang, gitu. Dengan menjalin komunikasi politik, gitu kalau lebih. Nah, tapi ya nggak apa-apa gitu. Itu ya apa namanya? Artinya mereka ya mungkin bisa jadi ada pepercahan internal juga barangkali, karena juga saya juga kemarin mendengarkan misalnya seperti podcastnya Kiai Salim itu yang mengatakan bahwa Habib Lutfi selama ini ternyata bukan Pak Alawi. Kenapa begitu? Bukan Habib gitu kan? Karena ternyata di rekaman yang diperdengarkan yang itu diduga Ketua Robiqah Alawiyah, siapa Raufik Adegah itu mengatakan bahwa Habib Lutfi selama ini tidak punya bukti sejaman, gitu. Bukti otentik yang menghubungkan oleh kakek-kakeknya, akhirnya ditolak nasabnya oleh Robiqah Alawiyah sendiri. Gitu. Ya, tapi ternyata ini tidak begitu muncul di publik ya. Karena apa? Robiqah Alawiyah sendiri punya kepentingan dengan Habib Lutfi, karena Habib Lutfi ini yang selama 23 tahun membonsai Jatman gitu kan. Artinya apa? Mengendalikan ruang-ruang keagamaan dan torekoh kita. Kemudian di dalam masjid-masjid torekoh itu yang kemudian bisa menciptakan forum-forum internasional segala macam, punya jejaring yang kuat gitu. Lemah nasab ya, tapi Robiqah Alawiyah punya kepentingan dengan jejaringnya begitu, dari menteri, dari militer dan macam-macam. Nah, ini punya di situ. Sekarang memang kemarin sudah saya singgung juga, hampir setiap tahun itu Jatman itu mengadakan acara-acara silaturahmi TNI Polri yang arahnya memang sebenarnya baik untuk kebangsaan, baik. Tapi ketika ini sudah terbongkar imbas daripada penelitian Kiai Ma'ruf itu sampai pada reformasi Jatman gitu kan. Ada juga suara-suara mengenai polemik Habib Lutfi di luar sana juga banyak, mulai makam-makam, sejarah NU, sejarah beberapa tokoh yang dipa'alawikan gitu kan. Dan ini memang ya kita coba memang apa sebenarnya yang dimaui mereka itu apa gitu kan. Karena narasi menghegemoni ini muncul belum selesai gitu. Nasab runtuh, tapi hegemoninya masih berjalan di ruang-ruang yang tidak terlihat, artinya karena di keterbatasan kita hanya bisa melihat yang beredar di YouTube kan gitu. Tapi yang jelas tetap berjalan, karena misalnya seperti Habib Lutfi yang memba'alawikan gurunya sendiri, Kiai Malik Ilyas itu, Mbah Abdul Malik bin Ilyas Rudung Paro itu. Nah, itu kemudian berimbas pada memba'alawikan Diponegoro, dibinyayakan gitu kan. Karena Diponegoro ini kakek dari Mbah Abdul Malik. Nah, ini kemudian punya korelasi apa? Diponegoro ini adalah pergerakan yang pada waktu di masa Perang Jawa itu 1825 sampai 1830 itu yang menjadi tonggak perjuangan santri yang masif, yang dampaknya begitu besar terhadap Belanda yang merugikan begitu besar, dan kemudian persebaran daripada pasukan-pasukan Diponegoro ini yang kemudian membentuk pesantren-pesantren di Jawa dengan begitu banyak yang jejaring ini.
yang kemudian berimbas pada terbentuknya Nahdlatul Ulama 1926. Artinya sisa-sisa dari kiai-kiai yang mendukung perjuangan Diponegoro, kiai Torekot, kiai pesantren, itu yang kemudian antara jejaring pesantren Nahdlatul Ulama itu menguatkan di dalam ke-NU-an itu. Akhirnya punya korelasi apa? Habib Lutfi punya kepentingan untuk Diponegoro itu diba'alawikan. Kan begitu jadinya. Karena apa? Karena ini tonggak daripada Kiai Jawa, gitu. Tonggak daripada perjuangan Kiai Jawa, gitu. Jadi bisa dibaca seperti itu. Karena memang ketika ini tidak dulu juga bertanya-tanya kenapa kok sampai ada kepentingan apa Diponegoro diba'alawikan, ada kepentingan apa sampai misalnya Sumodiningrat diba'alawikan, karena Sumodiningrat itu bagi versi mereka itu ayah Diponegoro ternyata, kan gitu. Bebasan bin Toha bin Yahya itu. Jadi ini narasi-narasi yang kemudian menghegemoni ini belum selesai. Karena apa? Karena itu dari pihak pemerintah sendiri mendiamkan, dari otoritas sendiri mendiamkan sejarah itu. Tapi kemarin sudah bagus ya, artinya ada pihak Dinas Kebudayaan dari Yogyakarta untuk kemudian turun untuk membuat keputusan bahwa makam Sumodiningrat yang benar ada di sana, kan di daerah itu gitu, Jogja. Nah, ini yang kemudian sekarang terjadi ya kita masih mungkin kesulitan untuk bisa bergerak di ruang-ruang yang sebenarnya mereka itu sudah bergerak duluan di sana gitu. Dan ada maksudnya bergerak di ruang-ruang umarok dan militer gitu. Yang berbahaya itu ketika militer ini sebenarnya. Karena apa? Militer ini yang pegang senjata. Jangan sampai militer ini terba'alawikan, kan gitu. Karena negara ini mau bagaimanapun, selama militer ini belum masih netral, masih bagus, masih bisa, negara ini bisa bertahan gitu. Karena untuk memulai sebuah revolusi, kita berandai-andai gitu kan. Karena ini juga ada imbas perang Iran, Israel segala macam, kita mencoba untuk membaca gitu kan. Selama militer ini masih netral, masih bagus, ya ini masih artinya ada nasionalisme itu yang kita masih bisa bertahan gitu. Karena apa yang terjadi? Orang-orang yang selama ini Ba'alawi di Indonesia itu narasi-narasi yang mereka bikin, ulama-ulama mereka itu tidak ada nasionalismenya. Tarim segala macam itu ditarik ke budaya-budaya mereka, kemudian apa-apa itu kemudian ditarik ke nasab mereka, menghegemoni dengan mudahnya para santri-santri muda gitu kan, untuk mencintai mereka dan mencintai Tarim, itu mengikis nasionalisme itu kan bahayanya kalau kemudian itu merambah ke militer tadi, merambah ke politik-politik kita gitu. Nasionalisme lama-lama terkikis-terkikis gitu, diganti dengan nasionalisme hadromaut, diganti dengan nasionalisme simbolik ini, arah nasab ini gitu. Nah ini tantangannya yang sebenarnya kita hadapi gitu. Dan kalau mungkin ya Imad tidak muncul dengan tesisnya, wah luar biasa kacau kita ini ya. Sejarahnya nanti 25 tahun 50 tahun ke depan kita sudah nggak punya apa-apa, sudah semua sudah diklaim milik mereka semua gitu. Kita ngomong siapa Diponegoro, oh bin Yahya kan. Wali Songo, oh Asmatskon, siapa lagi si ATB Ba'alawi semua gitu. Jadi kita patut selalu menyuarakan apa yang kebenaran ini. Semoga ya Imad juga tidak lelahnya untuk memberi pencerahan kepada kita semua. Mungkin begitu dulu Mas Jali dari saya untuk komentar. Baik.